Halo semuanya, perkenalkan saya Mas An. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang baik. Amin. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Sweet Bean yang disutradarai oleh Naomi Kawase. Film ini menceritakan kehidupan ex narapidana yang baru saja mulai toko kue dorayakinya di pinggiran kota Tokyo. Film berawal saat musim semi di Jepang. Pria parubaya ini bernama Shentaro, seorang pedagang kue dorayaki. Seperti pedagang biasanya, Shentaro mulai paginya dengan menyiapkan adonan kue dorayaki. Toko Shentaro terbilang cukup ramai, pelanggannya juga lumayan banyak, antara lain adalah anak-anak sekolah dan warga sekitar. Suatu hari, seorang wanita tua yang bernama Tokue jalan-jalan di sekitaran kedai Shentaro. Tokue terpesona dengan pohon sakura yang mekar di sana. Tokue juga tertarik dengan aroma dorayaki buatan Shentaro. Awalnya, Tokue singgah dan menanyakan siapa yang menanam pohon sakura di sana, tetapi Shentaro tidak tahu. Karena Shentaro bukan asli orang situ. Kemudian, Tokue melihat kalau kedai Shentaro mencari pekerja paruh waktu dan melamar di sana. Karena itu adalah pekerjaan impian Tokue. Tokue mengaku umurnya 76 tahun dan tangannya lumpuh, tetapi sudah sembuh. Namun, Shentaro menanggapinya setengah hati. Shentaro khawatir pekerjaan yang cukup berat akan menyakiti punggung Tokue yang sudah lanjut usia. Upahnya pun juga murah. Lalu, Shentaro memberikan kue dorayakinya secara cuma-cuma kepada Tokue. Tokue pun pergi. Salah seorang siswi bernama Wakana yang saat itu berada di toko Shentaro mendengarkan percakapan mereka berdua. Wakana menawarkan dirinya untuk bekerja di toko Shentaro. Namun, Shentaro menolaknya. Karena Wakana akan memasuki SMA, Shentaro menyuruh Wakana untuk fokus pada sekolahnya saja. Wakana adalah pelanggan yang sering datang ke kedai Shentaro. Dia adalah siswi SMP yang sama dengan pelanggan Shentaro yang lain. Tetapi, Wakana kelihatan tidak dekat dengan mereka. Wakana sering makan cemilan di kedai Shentaro, dan biasanya Wakana selalu membawa dorayaki sisa dari kedai Shentaro untuk dibawa pulang. Wakana mempunyai ibu, tetapi tidak pernah mengurusnya. Karena itu, dorayaki adalah makanannya. Karena ibunya membesarkannya sendirian, ibunya tak pernah masak. Dia sibuk bekerja. Dan kelihatannya ibunya juga tidak setuju jika Wakana melanjutkan ke SMA. Seminggu kemudian, Tokue datang lagi ke kedai Shentaro dan masih meminta Shentaro untuk menerima bekerja di sana. Tokue berkata kalau ia sudah memakan dorayakinya. Ia berkomentar, adonan kue panggangnya lumayan, tetapi selai kacang merahnya tidak enak. Shentaro pun menjawabnya, membuat selai kacang merah tidaklah mudah. Karena itu harus menggunakan perasaan, jawab Tokue. Saat itu, Shentaro bingung bagaimana menolaknya. Ia juga mengatakan bayarannya cuma 600 yen per jam. Tapi ia tidak peduli dengan gaji. 200 yen saja sudah cukup baginya. Tokue juga berkata bahwa dirinya sudah membuat selai kacang merah selama 50 tahun. Mungkin maksud Tokue adalah ingin menunjukkan kelebihannya. Sebelum pergi, Tokue memberikan bungkusan kecil kepada Shentaro. Meskipun awalnya Shentaro membuang bungkusan tersebut, tetapi pada akhirnya karena penasaran, ia mengambilnya lagi, mencium dan mencicipi selai kacang merahnya. Shentaro yang masih bingung, suatu malam ia pergi ke bar untuk minum sake atau arak Jepang. Di sana, ia bertemu Wakana. Awalnya percakapan Shentaro dan Wakana biasa saja, tapi lama-lama Shentaro malah curhat tentang wanita tua itu. Shentaro berkata bahwa wanita tua yang datang untuk menawarkan pekerjaan minggu lalu membawakan selai kacang merah dan rasanya luar biasa. Menurut Wakana, tidak ada salahnya mempekerjakan wanita tua itu. Hari berganti hari dan musim pun berganti. Hari itu, kali pertama Tokue muncul kembali setelah ia memberikan selai kacang merahnya pada Shentaro. Tokue mendapatkan pujian dan mendapatkan pekerjaan impiannya. Mereka juga bersepakat bahwa tugas Tokue hanyalah membuat selai kacang merah. Mendapat pekerjaan itu, Tokue pun menangis karena bahagia. Kemudian, ia menanyakan apakah Shentaro sendiri yang membuat selai kacang merahnya. Ternyata, Shentaro selalu memesannya dalam jumlah yang banyak. Tokue pun sedih mendengarkannya. Karena
Selai kacang merah ibarat jiwa bagi kue dorayaki. Kau harus membuatnya sendiri, kata Tokue. Karena kedai buka setiap jam 11 siang, Tokue mengatur jam kerja, di mana mereka harus bangun pagi-pagi sekali atau sebelum matahari terbit untuk persiapan pembuatan selai kacang merahnya. Shintaro kelihatan keberatan, karena sebelumnya ia tak pernah bangun sepagi itu. Pagi itu, saat Shintaro berjalan menuju kedainya, dia kaget. Ternyata Tokue sudah ada di sana sebelum Shintaro datang. Tokue menyuruh Shintaro untuk selalu mengecek kualitas kacang merah sebelum membelinya. Mereka pun mulai membuat selai kacang merah. Karena tubuhnya sudah rentah, Shintaro yang bekerja mengangkat panci dan kacang, sementara Tokue menginstruksikan apa yang harus dilakukan Shintaro. Tokue yang sudah membuat selai kacang selama 50 tahun, tentu saja Shintaro menurutinya. Dalam proses pembuatannya, Shintaro sadar kalau membuat selai kacang merah sangatlah rumit dan memakan banyak waktu. Mulai dari mencuci, merendam, merebus, dan mengaduknya secara perlahan. Tokue benar-benar menjiwai pekerjaannya, bahkan bisa dibilang ia mencintai kacang-kacang ini seperti anaknya sendiri. Bagaimana kacang ini datang jauh-jauh dari ladang petani sampai mereka bisa memanfaatkannya. Tokue menolak untuk memasak dengan berburu-buru. Shintaro mulai tidak sabar karena terlalu banyak proses menunggu. Bahkan, proses terakhirnya harus menunggu lagi selama 2 jam. Setelah 2 jam, Tokue menyuruh Shintaro untuk mengaduk. Salah sedikit saja kacang bisa gosong dan pahit, kata Tokue. Siang itu, selai kacang merah mereka jadi dengan sempurna. Shintaro langsung mencobanya pada dorayaki, dan itu adalah dorayaki terbaik yang pernah ia makan. Bahkan, ini ada dorayaki yang bisa ditelannya sampai habis. Tokue heran, kenapa Shintaro yang tidak suka dorayaki malah menjual dorayaki untuk hidup. Hari itu, banyak sekali pujian yang datang, baik itu dari anak sekolah maupun warga sekitar. Hari berikutnya, mereka membuat selai kacang merah bersama lagi. Shintaro kadang heran melihat Tokue yang sering mengajak bicara selai kacang merah yang sedang dimasak. Tidak lupa, Shintaro juga mengabari banyak yang memuji selai kacang merah buatan mereka. Jam 11 siang, Shintaro membuka tokonya. Ia kaget melihat antrian di luar. Hal ini adalah pertama kali ia mengalaminya. Karena hal ini, Tokue membantunya membungkus dorayaki, karena dia tidak tega membiarkan Shintaro bekerja sendirian. Malam harinya, perempuan parubaya pemilik kedai datang. Ternyata Shintaro bekerja di sana bukan karena kemauannya. Ia sebenarnya tidak suka makanan manis. Ia bekerja di sana karena ia punya hutang pada temannya. Dulu Shintaro pernah masuk penjara karena perkelahiannya di bar tempat ia bekerja. Teman Shintaro membantunya keluar. Jadi, untuk membayarnya, Shintaro bekerja di sana. Perempuan itu adalah istri temannya, dan temannya sudah meninggal. Maksud kedatangan perempuan itu adalah karena Tokue dikabarkan punya tangan yang lumpuh, dan juga bekas penyakit kusta. Sehingga, banyak berita negatif tentang kedai ini. Alamat yang diberikan Tokue saat melamar kerja ternyata adalah alamat tempat karantina penderita kusta. Perempuan itu menyuruh Shintaro untuk menghentikan Tokue. Tentu saja Shintaro stres, karena Tokue lah yang membantu bisnisnya menjadi ramai. Mengingat hutangnya, Shintaro tidak bisa berbuat apa-apa. Shintaro pun kesal dan mabuk-mabukan. Besok paginya, Tokue menelpon. Karena Shintaro capek, Tokue menyuruh Shintaro untuk libur. Dan Tokue akan tetap memasak selai kacang merah untuk besok. Karena keadaan kedai yang gelap, Tokue membuka gerai jendela, dan di sana sudah ada pelanggan yang menunggu. Seharusnya toko ini tutup, tetapi Tokue malah melayani banyak pelanggan. Tokue memang jago dalam membuat selai kacang merah, tetapi tidak untuk adonan dorayakinya. Bisa dibilang dia agak kurang pandai. Siang itu, Wakana datang menemani Tokue bicara, membicarakan tentang burung kenari milik Wakana. Hari pun berlalu. Keesokan paginya, Shintaro datang. Dan Shintaro agak kaget melihat Tokue yang lagi memasak selai kacang merah. Tokue mengabari bahwa kemarin banyak pelanggan yang datang dan harus melayani mereka, sehingga selai kacangnya habis. Karena itulah, dini hari tadi, Tokue datang lagi membuat selai kacang merah. Shintaro pun kagum dengan kerja Tokue dan mengajak Tokue untuk membantunya melayani pelanggan. Hari itu juga Shintaro bercerita
Sebenarnya ia mempunyai hutang kepada pemilik toko ini. Hutang yang gak mungkin akan bisa dilunasi sepanjang hidupnya. Mendengarkan hal itu, Tokue pun bersemangat mengajak Shintaro bekerja keras. Siang itu, Wakana datang dan bertanya kepada Tokue tentang jari-jarinya yang merah. Tokue hanya menjelaskan bahwa dia sakit ketika masih muda. Wakana sebenarnya sudah tahu apa masalah Tokue. Ia sebenarnya adalah mantan pasien penderita kusta yang diisolasi waktu zaman perang dulu. Wakana sampai mempelajari sejarah di perpustakaan kota. Bagaimana orang-orang itu kehilangan kaki dan tangan mereka karena penyakit tersebut. Hari pun berlalu, kedai Shintaro secara tiba-tiba malah sepi pembeli. Shintaro berpikir bahwa rumor tentang Tokue yang punya penyakit kusta membuat orang-orang berpikir akan tertular penyakit Tokue walaupun Tokue sudah sembuh. Karena kedai Shintaro yang tidak ada pembeli, Shintaro menyuruh Tokue untuk libur dan menunggu panggilan kerja lagi. Suatu siang, Wakana datang ke kedai Shintaro untuk mencari Tokue. Shintaro berkata bahwa Tokue sudah berhenti bekerja. Wakana berkata kepada Shintaro kalau ia memberitahukan tentang tangan Tokue kepada ibunya saja. Ia juga tidak menyangka rumor menyebar begitu cepat. Wakana menyesal dan merasa bersalah. Saat itu, Shintaro dan Wakana berencana mengunjungi Tokue. Wakana membawa burung kenari yang akan dirawat Tokue. Karena saat Tokue bekerja di toko Shintaro, Tokue pernah bilang ingin merawat kenari milik Wakana. Mereka pergi menggunakan bus. Tidak lama setelah itu, mereka sampai di sebuah kota penampungan tempat orang-orang pernah terkena penyakit kusta pada masa perang dulu. Tempat yang jauh dari masyarakat. Mereka akhirnya berhasil menemukan Tokue. Saat bertemu dengan Tokue, Wakana memberikan burung kenarinya. Tokue memuji burungnya yang cantik dan suaranya yang merdu. Di tempat ini, Tokue bercerita bahwa ia sudah tinggal di sana saat seumuran dengan Wakana. Karena Tokue menderita penyakit kusta, kakak laki-lakinya meninggalkannya di tempat ini. Sebenarnya, Tokue memiliki anak. Tetapi, saat hamil harus menggugurkannya karena takut anaknya akan menderita penyakit kusta juga. Mungkin, kalau masih hidup, anaknya sudah seumuran dengan Shintaro. Sedangkan, suaminya sudah meninggal dunia 10 tahun yang lalu, sehingga Tokue kesepian. Oleh karena itu, Tokue pergi jalan-jalan keluar dari pemukiman itu. Tokue memperkenalkan mereka dengan teman baiknya yang bernama Yoshiki. Kemudian, mereka menyajikan sup kacang merah yang lezat, yang membuat Wakana dan Shintaro menikmatinya. Mendengar cerita Tokue, membuat Shintaro merasa begitu sedih. Sampai Tokue mengatakan, bekerja dengan Shintaro adalah hal yang luar biasa yang sudah lama dia tidak lakukan. Keesokan harinya, Shintaro dibantu Wakana mencoba membuat selai kacang merah sendiri. Dengan percobaan berkali-kali, menambahkan aneka garam, akhirnya mereka menemukan rasa yang pas. Saat itu juga, wanita pemilik kedai tersebut datang bersama keponakannya. Ia berencana akan merombak kedai dan menambah menu baru pada kedainya. Keponakannya adalah seorang chef di sebuah restoran, kata dia. Menu baru tersebut adalah okonomiyaki yang akan dimasak oleh keponakannya. Intinya, di kedai itu ada 2 menu. Dan oleh karena itu, lagi-lagi Shintaro stres. Shintaro sebenarnya tidak terima dengan keputusan sang wanita itu. Hanya saja, Shintaro tidak bisa apa-apa, dan Shintaro pun mabuk-mabukan lagi. Suatu hari, saat Wakana ingin ke kedai Shintaro, Wakana melihat kedai itu sedang dirombak. Wakana juga tidak melihat Shintaro di sana. Wakana pun memutuskan pergi ke tempat Tokue. Ternyata benar, Shintaro sedang duduk di pinggir jalan yang berdekatan dengan kediaman Tokue. Wakana pun mengajak Shintaro mengunjungi Tokue. Ketika mereka sampai di sana, Yoshiki mengabari bahwa Tokue sudah meninggal dunia 3 hari yang lalu karena radang paru-paru. Kemudian Yoshiki mengantarkan mereka berdua ke kediaman Tokue. Di sana Yoshiki memberikan seperangkat peralatan memasak yang Tokue tinggalkan untuk Shintaro. Tokue juga meninggalkan rekaman untuk Shintaro dan Wakana. Untuk Wakana, Tokue minta maaf karena dia sudah berjanji akan merawat burung kenarinya, tetapi malah melepaskannya. Karena Tokue mendengarkan permintaan burung untuk dilepaskan. Dan untuk Shintaro, saat pertama kali melihat Shintaro, mata Shintaro menunjukkan kesedihan yang amat mendalam. Dan Tokue juga pernah mempunyai tatapan seperti itu dulu. Saat ia memikirkan tidak bisa keluar dari tempat isolasi penderita kusta. Setelah itu, mereka berziarah ke makam Tokue dan mendoakan Tokue di tempat peristirahatan terakhirnya.
Karena makam penderita kusta tidak boleh ada batu nisan, karena Tokue menyukai bunga sakura, sebelum meninggal, Tokue minta untuk menggantikannya dengan bunga sakura, kata Yoshiki. Tokue juga berpesan bahwa manusia terlahir di dunia ini untuk melihat dan mendengarkan. Karena itulah, kita tak harus menjadi seseorang. Karena kita memiliki arti dalam hidup kita sendiri. Akhir cerita film ini ditutup dengan Shentaro dan Wakana menjalani kehidupan masing-masing. Dan datangnya musim semi. Shentaro akhirnya memilih berjualan kue dorayaki sendiri di taman yang terdapat banyak pohon sakura. Berbekal dengan peralatan peninggalan Tokue, dengan semangat baru dan optimisme yang baru, wajahnya kelihatan lebih berseri dari sebelumnya. Dan kita diperlihatkan, Wakana juga melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi. Pertemuan mereka mengajarkan Shentaro dan Wakana untuk melepaskan kehidupan mereka yang bermasalah untuk mulai kehidupan yang baru. Mungkin itu saja untuk cerita film kali ini. Kalau suka, jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Saya Mas An, undur diri. Jangan bosan menjadi pribadi yang baik, dan jangan mudah putus asa untuk menjalani kehidupan ini. Terima kasih.